Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, senantiasa kita memuji Allah yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan. Dan tak lupa salawat dan salam untuk Rasulullah yang dengan beliaulah Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang. Dan tak lupa khatib mewasiatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan kita menuju kehidupan akhirat adalah takwa. Saudaraku seiman, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tiada yang lebih besar nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali nikmat Islam. Karena nikmat Islam sesuatu yang patut dan sangat wajib kita untuk mensyukuri atas nikmat tersebut. Karena Allah tidak akan menerima kecuali Islam. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima di sisi Allah dan ia termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan syarat seseorang untuk masuk ke dalam surga adalah Islam. Karena Nabi SAW bersabda tentang surga, "Innaha la tadkhuluha illa nafsun muslimah." Sesungguhnya tidak ada yang memasuki surga kecuali jiwa-jiwa yang muslim. Bahkan semua nabi dan rasul di atas Islam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, "Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin." Aku hanif, lurus di atas tauhid, muslim, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Demikian pula itu adalah ucapan para nabi sebelumnya, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan seluruh nabi di atas agama din yaitu Islam. Maka ya akhal Islam, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang besar dijadikan kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Namun tahukah kita apa itu makna Islam? Islam secara bahasa Arab dari kata aslama yuslimu islaman, yang mempunyai makna al-istislam, yaitu menyerahkan diri kepada Allah secara total. Seorang yang berkata saya Islam, berarti dia berkata, ya Allah, saya serahkan diriku kepada Engkau. Ya Allah, saya siap untuk diatur oleh Engkau dengan perintah-perintahmu dan larangan-laranganmu, dan dengan syariat-syariat yang Kau turunkan kepada nabimu. Maka orang yang mengatakan saya Islam, berarti dia sudah menyatakan kesiapannya untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang muslim, orang yang mengatakan saya Islam, dia berusaha untuk ridha dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tentukan dalam hidupnya, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Maka ia berusaha untuk ridha dengan ketentuannya, sementara sebagaimana Rasulullah SAW minta kepada Allah, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan terhadap semua keputusan yang Engkau berikan kepada diriku. Islam, ya akhwat Islam, menginginkan dari seorang manusia untuk menyerahkan dirinya kepada Allah
di mana ia berusaha untuk menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan keimanan. Siapapun juga yang mengatakan bahwa dirinya beriman, tidak sempurna keimanannya sampai ia betul-betul menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim, sebagai pengatur hidupnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak merasa berat untuk menerima keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul taslim. Taslim dari kata Islam, artinya betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya dalam Al-Qur'an untuk mengucapkan sami'na wa ata'na. Allah berfirman, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Allah mengatakan, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itulah Islam. Jadi yang diinginkan dari Islam adalah menjadikan seorang hamba yang selalu mendengar dan patuh kepada penciptanya, yang senantiasa taat kepada penciptanya, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga seorang manusia menghambakan dirinya kepada penciptanya, menghambakan dirinya kepada yang memberikan rezeki kepadanya, bukan kepada hawa nafsunya, bukan kepada kedudukan, bukan kepada makhluk-makhluk yang lemah. Ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Sedang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itulah semua nabi dan rasul semuanya berdakwah dengan dakwah yang satu, tidak ada perbedaan di antara mereka. Semua mereka mengatakan, hendaklah kalian beribadah, menghambakan diri kalian semua kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak ada seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka hanyalah beribadahlah kalian kepadaku. Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Rasul itu berkata, hendaklah kalian menghambakan diri hanya kepada Allah saja. Semua dari semenjak Nabi Adam, Nabi Nuh dan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dakwahnya adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada hawa nafsu kita, bukan kepada syahwat kita, bukan kepada kedudukan kita, bukan kepada harta kita, bukan, ya akhwat Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wantakas. Celaka hambanya dinar itu, celaka hamba dirham itu, celaka hamba baju itu. Sungguh mereka sungguh celaka, kata Rasulullah SAW. Namun sudahkah kita sadar bahwa kita ini hamba Allah dan wajib menghambakan diri kita kepada Allah? Terkadang seringkali, ya akhwal Islam, penghambaan kita kepada Allah dikalahkan oleh hawa-hawa nafsu kita. Di saat perintah-perintah Allah tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu, seringkali kita mengenyampingkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita lihat ketika adzan dikumandangkan di masjid-masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berapa kaum muslimin yang datang menyahut panggilan Rabbnya? Berapa kaum muslimin yang begitu semangat pergi ke masjid untuk bermunajat kepada penciptanya? Terkadang kita lihat banyak di antara kita bermalas-malasan.
Banyak di antara kita terkadang bahkan tidak mau pergi ke masjid karena baginya perjalanan ke masjid begitu berat. Sementara ketika ia pergi jogging berpuluh-puluh kilo mungkin dia mampu untuk melakukannya. Umat al-Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Sedang Jumat yang berbahagia. Jadi ya akhal Islam, sadarilah bahwa kita ini hamba Allah, bahwa kita diberikan rezeki oleh Allah, bahwasanya sekejap mata pun kita tidak akan pernah bisa lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berkata, satu ketip mata saya lepas dari nikmat Allah? Tidak pernah. Tidak akan pernah bisa. Bukankah oksigen yang kita hirup setiap waktunya, setiap detiknya adalah nikmat dari Allah? Bukankah mata yang kita melihat dengannya, demikian pula telinga yang kita mendengar dengannya adalah nikmat dari Allah? Maka ingatlah ya akhwat Islam akan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana rasanya ketika ada orang yang selalu memberikan kebaikan kepada diri kita? Bagaimana perasaan kita kepada orang tersebut di saat setiap harinya ia selalu memberikan uang kepada kita? Mungkin kita akan berterima kasih kepada dia. Mungkin kita akan mencintai dia. Tapi kenapa ketika Allah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan setiap detiknya, kita malah menjadi hamba-hamba yang lupa kepadanya? Lisan kita terkadang begitu keluh untuk berzikir kepadanya. Faya ummatul Islam. Islam, inilah yang diinginkan dari agama kita, Islam, yaitu menyerahkan diri kita kepada pencipta langit dan bumi. Faya ummatul Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita dengan banyak perintah dan melarang kita dengan banyak larangan. Di antara orang-orang yang Islam, ada yang Islamnya total, sehingga ia mau jalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Ada lagi Islamnya hanya 50% barangkali, sehingga berat rasa untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan ketika perintah dan larangan tersebut tidak sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Jangan sampai ya akhwat Islam seperti orang-orang Yahudi yang dikatakan oleh Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kafir kepada sebagian yang lain? Artinya orang-orang Yahudi hanya mengikuti ayat-ayat dalam Taurat mereka yang sesuai dengan hawa nafsu saja. Adapun yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan syahwatnya mereka buang jauh-jauh. Tidak, jangan sampai kaum muslimin seperti mereka. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ummatul Islam, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Perjalanan kita sebagai seorang hamba menuju kematian itu pasti. Siapapun yang hidup di dunia pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Maka ya akhwat Islam, kematian ini jadikanlah sebagai cambuk kita untuk selalu ingat bahwa kita hamba Allah yang harus berusaha beribadah kepadanya. Namun terkadang syaitan tak akan pernah diam. Iblis dan bala tentaranya pun tak ingin manusia menaati Allah Subhanahu wa taala. Iblis dan bala tentaranya berusaha supaya kita berpaling dari perintahnya, supaya kita berpaling daripada din dan agama serta syariatnya. Maka iblis pun memberikan kepada kita berbagai macam syubhat-syubhat ya akhwat Islam, syahwat-syahwat. Maka iblis bersumpah kepada Allah, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku, maka aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus itu.
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu bersyukur. Iblis bersumpah akan mendatangi kita dari depan, belakang, kanan dan kiri. Apa maknanya mendatangi dari depan? Kata para ulama, dijadikan ia cinta kepada dunia. Apa maknanya datang dari belakang? Dijadikan ia lupa kepada kehidupan akhirat. Apa maknanya dari kanan? Dijadikan ia tertipu dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Adapun dari kirinya maka syahwat yang membuat ia buta. Inilah saudara-saudaraku, sadarilah kita hamba Allah, kita manusia yang diciptakan oleh Allah, yang tujuannya tiada lain adalah untuk beribadah kepadanya saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.